Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat. Amalan zikir yang kita baca tersebut adalah disyariatkan Allah. Kenapa disyariatkan Allah? Kapan saja, di mana saja, dan yang terbaik amalan zikir kita baca adalah termasuk di dalam sesudah ibadah sholat. Jadi siap-siap sholat kita zikir dulu, jangan cepat pergi, jangan takajawan nahwa. Kenapa? Assalamualaikum, assalamualaikum, kita zikir, istighfar, zikir, berbanyak zikir, amalan-amalan zikir yang biasa kita ucapkan. Kenapa? Karena amalan zikir sesudah ibadah sholat termasuk amalan terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak berzikir di dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan. Apalagi menjelang bulan Ramadan, bulan suci, kita sucikan kalbu kita, bersihkan hati kita dengan saling perbanyak menyebut asma-asma Allah. Nanti juga ada dengan selalu kita menjalin ukhuwah dan silaturahmi. Nah, ini salah satunya. Alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah kita, beliau sangat dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa pemerintahan kita menyambut baik apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, untuk agama. Beliau sangat terbuka sekali, dan memang itulah yang kita harapkan dari bapak-bapak kita, pemerintahan kita, agar kita umat lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti Ramadan, mari kita apapun himbauan dari pemerintah kita taati. Pakai masker kita pakai, jaga kebersihan kita jaga. Semua itu adalah kebaikan untuk kita. Kesehatan adalah untuk kita. Kalau tidak sehat kita tidak bisa ibadah. Susah kalau sakit-sakitan kita ibadah. Makanya sehat itu penting. Nah, jadi oleh sebab itu, apapun yang dihimbau oleh pemerintahan kita, kebaikan untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Disinilah letaknya nanti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan dalam melaksanakan ibadah yang akan datang ini. Bapak saudara kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu jelang Ramadan yang akan kita jalani ini, ada beberapa hal yang penting kita jaga. Secara garis besarnya, ibadah Ramadan, alhamdulillah tadi qari'ah kita telah membacakan firman Allah. Ternyata Ramadan tersebut perintah Allah. Yang dipanggil di sana orang yang beriman. Untuk apa? Untuk puasa. Ingin apa? Mencari nilai-nilai ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sampai ada yang tidak puasa, rugi kita. Maka ibadah puasa Ramadan yang akan kita lalui ini, pertama sekali, tatkala Rasul naik ke atas mimbar, kemudian beliau diam dan membaca amin 3 kali. Setelah khutbah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Tuhan membaca amin 3 kali?" Kata Rasul, "Tadi Jibril sedang berdoa dan saya mengaminkannya sebanyak 3 kali. Apakah doanya ya Rasulullah?" Yang pertama, "Ya Allah," ini penting Bapak Ibu jamaah semuanya, menjelang kita Ramadan. "Ya Allah," kata Jibril, "jangan diterima
pahala seseorang hamba yang tidak saling maaf memaafkan antara orang tua dengan anaknya. Amin, kata Rasul. Jadi kalau masih ada orang tua kita hidup bersama kita, ayah kita, ibu kita, mari kita saling maaf memaafkan. Yang namanya kehidupan itu tidak luput dari khilaf dan salah. Makanya Allah menyampaikan tidak boleh kita mengucapkan kata-kata tidak boleh melawan sama orang tua kita. Karena sebab orang tua kita kita sampai ke alam dunia ini. Tidak ada orang gaya awak, tidak ada orang tua, tidak bisa kita di dunia ini. Sekarang beliau sudah berusia lanjut. Nyampang beliau berusia lanjut. Dalam bersama kita, salah satu atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uffin. Begitu Allah menyampaikan, janganlah kamu mengatakan Bahkan di dalam tafsir, kalau kita dipanggil sama orang tua kita, tidak datang kita, itu bahagian dari membantah orang tua. Makanya Rasulullah menyampaikan, andaikan begitu wajib memenuhi panggilan orang tua, kamu dalam sholat sunnah, kata Rasul, awak sholat sunnah, sholat duha, Allahu Akbar, di ruang tamu, ayah jomande awak datang dari kampung, Assalamualaikum, nah ayah datang jo mama, tolong bukaan pintu, tinggalan tuh sholat, baranti itu sholat, buka pintu, boleh, boleh. Mama, papa silakan duduk, awak sholat dulu deh. Lanjutan sholat tuh, lanjut itu makasihnya ulang beliau. Kalau sholat sunnah, dalam sholat pun begitu wajib memenuhi panggilan orang tua, kecuali sholat fardu, kata Rasul. Kalau sholat fardu, sholat wajib itu hak Allah. Nah kalau sholat di ruang tamu, itu boleh dikarehan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ayah, kan anak awak sedang sholat. Oh iya, awak tunggu salah. Gitu. Begitu wajib. Makanya tidak boleh melawan, membantah, mendurhakai kedua orang tua kita. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang tidak saling maaf memaafkan, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, kata Rasul. Nah, jadi ini tugas bagi kita. Bagaimana orang tua yang telah mendahului kita? Tugas kita adalah taubat dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa kesalahan kita dan kesalahan orang tua kita. Itulah doa yang sering bagi kita. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Biasakan itu. Yang kedua, kata Jibril, ya Allah, jangan diterima ibadah seseorang hamba itu tak kala seorang istri, suami istri yang tidak saling maaf memaafkan. Nah, ini bagi yang sudah punya istri, punya suami, calik-calik beko di rumah leh. Sebelum nanti awak Ramadan, awak puasa, saling maaf memaafkan. Bu, lihat aja le bu. Bagi yang sudah punya suami, suami awak ya, ndak suami kawan dah. Iko suami kawan awak saling maaf memaafkan, suami awak mau dibemo saya. Itu dah masuk tu dah. Jadi dengan istri suami yang namanya awak ibarat makan pakai piring dan sendok, itu sapandai-pandai sahebat-hebat awak makan, gak saketeknya bunyi yo. Itulah rumah tangga. Mungkin masalah anak, masalah ekonomi, masalah karajo dan lain-lain segala macamnya. Makanya kalau ada suami istri yang batangka, yang selisih paham,
yang basawanya di kampung namun yang bacaka, yang beda pandape, jangan di hadapan anak, jangan di hadapan pembantu. Tidak boleh. Kalau ada masalah, di masalah saya bawa dalam kamar. Nah, ini bagi yang muda-muda ini, bawa dalam kamar, kunci kamar tuh selesai dalam kamar. Jangan di hadapan anak, jangan di hadapan pembantu. Apalagi kalau nanti sempat masuk orang yang ketiga, panjang masalahnya. Nah, jadi apapun masalah tidak ada yang tidak bisa selesai. Maka mari selesaikan dengan cara baik. Ujungnya adalah saling maaf memaafkan. Jadi konsep Islam itu sebenarnya bukan meminta maaf. Fa'fu wasfahu. Saling maaf memaafkan. Bapak memberi, kita memberi. Saya memberi, bapak memberi, ibu memberi. Selesai. Coba, assalamualaikum. Nah, kan tidak mau minta, kan? Langsung dijawab. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Jadi oleh sebab itu fa'fu wasfahu, itu konsepnya dalam agama. Jadi saling maaf memaafkan. Kalau saling maaf memaafkan, insya Allah aman. Jadi mari kita jangan sampai ibadah kita rusak. Kemudian yang ketiga, ya Allah, kata Jibril, jangan diterima pahala seseorang hamba yang ia tidak saling memaafkan di antara sesama. Nah, inilah alhamdulillah, masya Allah, para pemuda kita ini kan pelopor kebaikan ini. Atas dukungan dari pemerintahan kita, Pak Lurah, Ketua Forum kita, Pak LPM, tokoh-tokoh masyarakat kita, ini sangat bagus sekali ini, sangat bagus sekali. Nah, kalau seandainya diadakan mungkin makan bajamba itu rencana mana? Nah, karena itu sesuatu merajut kembali yang namanya yo ibarat galeh go kalau larata itu di Pataruyan beliau. Walaupun susah tetapi itu adalah suatu kebaikan. Nah, tapi kalau hati manusia itu bisa kembali kepada sebaik-baiknya. Dengan catatan kita tidak ada dendam di antara kita. Kemudian yang kedua yaitunya itu yang membatalkan, yang merusak, yang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sekarang terakhir adalah yang merusak dan meracuni pahala puasa kita. Ini penting agar ibadah kita maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saja yang merusak. Kalau yang merusak